Rusia dan Indonesia adalah merupakan saudara jauh. Tentu saja, jika ada orang Rusia yang datang ke Indonesia, maka akan diberikan sambutan yang hangat. Karena Rusia adalah saudara jauh yang telah membangun serta memerdekakan Indonesia. Kekuatan Indonesia tergantung Rusia kala itu. Bangkitlah Rusia Indonesia. Jumpa lagi dengan Opini Gino Television Indonesia. Kali ini Opini Gino mengabarkan tentang kunjungan para konglomerat dari Rusia, di mana konglomerat ini datangnya ke Indonesia awalnya diragukan oleh seluruh anak cucunya. Tetapi begitu mereka tiba di Indonesia disambut hangat oleh masyarakat Indonesia, bahkan menyebutkan bahwa tanpa Rusia, Indonesia tidak akan pernah merdeka. Itulah hebatnya Rusia dan Indonesia. Seorang lansia berambut putih dengan tongkat, tangannya yang gemetar, menggenggam ponsel di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Sejumlah pengusaha Rusia asal Moskow ramai-ramai masuk ke Jakarta dan ternyata selama usia Indonesia merdeka, mereka hanya datang di saat ketika membantu Indonesia kala itu, dan saat ini mereka sudah mulai menampakkan kegairahannya, dan gairah itu ditampakkan bahwa berinvestasi di Indonesia adalah hal yang terbaik. Bagaimana kisahnya? Ikuti kisah ini hingga akhir agar tak gagal paham. Saudara, banyak sudah kita mendengar tentang kisah-kisah masa lalu atau zaman nenek moyang kita sudah menjelaskan bahwa Rusia itu adalah bagian dari saudara jauh kita Indonesia. Tentu saja hal ini tak terbantahkan dengan banyaknya fakta-fakta hasil pembangunan yang dibangun oleh kalangan Rusia yang dulu disebut Uni Soviet. Kini mereka mulai tampakkan gairahnya lagi untuk masuk berinvestasi di Indonesia. Untuk itu saudara, mari kita ikuti hingga akhir. Seorang lansia berambut putih dengan tongkat, tangannya yang gemetar, menggenggam ponsel di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Jakarta. Seketika, suasana menjadi sunyi dan tatapan semua orang tertuju padanya. Para lansia, dengan rata-rata kekayaan bersih 500 juta dolar AS, yang merupakan elit di Moskow, memaksakan perjalanan ke Indonesia, menentang keras keberatan keluarga mereka. Mereka diberitahu bahwa ini adalah negara timur yang berbahaya. Hanya 5 menit setelah menginjakkan kaki di tanah Indonesia, mengapa bandara itu dipenuhi suasana keributan? Dan mengapa mereka harus segera menelepon keluarga mereka di Rusia begitu tiba? Ini kebenaran di balik keributan bandara yang menarik perhatian dunia kini terungkap. Elit lansia Rusia geger. Hanya dalam 5 menit di Indonesia, dunia terkejut dengan situasi Bandara Soekarno-Hatta yang kacau balau. Saat ini, masyarakat kelas atas di Moskow sedang gempar. Kakek, tempat itu berbahaya. Cucu-cucu mereka memohon, tetapi sia-sia. 18 lansia yang termasuk dalam jajaran orang terkaya di Rusia tiba-tiba memaksakan perjalanan ke Indonesia. Rata-rata aset mereka lebih dari 500 juta dolar AS dengan rata-rata usia 75 tahun. Mereka adalah orang-orang yang hampir tidak pernah keluar dari Moskow seumur hidup mereka. Saudara, perjalanan para lansia asal Rusia ini betul-betul sangat mengagumkan. Selain mengagumkan juga, di awalnya mengkhawatirkan seluruh turunan mereka yang ada di Moskow, Rusia. Tetapi, seiring waktu setelah mereka melihat kondisi dan bagaimana situasi Jakarta dan Indonesia, akhirnya mereka begitu tenang dan begitu nyaman. Hal inilah yang sepantasnya menjadi acuan dan mereka mau tinggal lama di Indonesia. Keluarga mereka dengan keras menentang, mengapa Anda harus pergi ke negara tropis yang jauh itu? Namun tekad mereka sudah bulat. Akhirnya, di lobi kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, ke-18 lansia itu serentak menghentikan langkah mereka. Mereka terdiam melihat pemandangan di depan mata. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Tak lama kemudian mereka mengeluarkan ponsel mereka. Mereka mulai menelepon darurat kepada keluarga mereka di Rusia. Hei, aku sedang melihat pemandangan yang tidak bisa dipercaya. Nah, aku akan mengirimkan fotonya. Kau tidak akan percaya sebelum melihatnya langsung. Apa sebenarnya yang terjadi? Mari kita dengarkan rekaman 1 minggu yang menakjubkan ini, yang dicatat langsung oleh Olga, seorang ahli perjalanan dari Rusia. Sebelum kita mulai, jika Anda menekan tombol suka dan berlangganan, itu akan menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus memperkenalkan kisah-kisah menakjubkan tentang Indonesia.
Rusia dan Indonesia adalah merupakan saudara jauh. Tentu saja, jika ada orang Rusia yang datang ke Indonesia, maka akan diberikan sambutan yang hangat. Karena Rusia adalah saudara jauh yang telah membangun serta memerdekakan Indonesia. Kekuatan Indonesia tergantung Rusia. Kala itu, bangkitlah Rusia Indonesia. Kisah haru dari para lansia atau 18 lansia yang saat ini sedang bermukim dan tinggal di Jakarta itu betul-betul sangat mengharukan. Selain itu, kekhawatiran mereka sebelumnya akhirnya menjadi kehangatan, dan ternyata Indonesia atau manusia Indonesia itu begitu hangat dan begitu nyaman jika tinggal di Indonesia. Dan saat ini ia berharap seluruh rumpun keluarganya yang ada di Moskow, Rusia datang dan mampir ke Jakarta. Halo, saya Olga Petrova, seorang spesialis perjalanan mewah yang telah bekerja di Moskow, Rusia selama 20 tahun. Baru-baru ini, saya mengalami pengalaman yang paling tak terlupakan dalam hidup saya. Itu adalah perjalanan khusus menemani 18 lansia super kaya dari Rusia ke Indonesia. Rata-rata usia mereka adalah 75 tahun, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah meninggalkan Moskow seumur hidup mereka. Kekhawatiran dimulai bahkan sebelum keberangkatan. Apakah penerbangan yang panjang akan mengganggu kesehatan mereka? Apakah mereka dapat beradaptasi dengan budaya Asia yang asing? Saya ingat betapa cemasnya saya. Namun, kekhawatiran saya sama sekali tidak berdasar. Mereka menjelaskan tentang akomodasi hingga jadwal hari berikutnya secara detail, dan berulang kali bertanya, apakah ada hal yang tidak nyaman. Dalam 20 tahun karier saya di bidang perjalanan, ini adalah tingkat layanan yang baru pertama kali saya alami. Di depan sistem imigrasi otomatis, terdengar lagi seruan kagum. Jika ada lansia yang tampak bingung di depan mesin, petugas segera mendekat dan membantu dengan ramah. Layar menampilkan bahasa dari berbagai negara, termasuk Rusia. Seorang kakek, mantan insinyur, berkata kepada saya setelah menggunakan pemeriksaan otomatis, sistem ini intuitif dan dirancang agar mudah digunakan, bahkan untuk orang asing. Di Moskow, ini masih tahap uji coba. Tetapi di Indonesia, ini sudah menjadi hal yang lumrah. Dia terkejut. Hal yang sama terjadi ketika kami pindah ke area pengambilan bagasi. Lokasi bagasi ditampilkan secara real time di layar raksasa. Di Rusia, seringkali butuh 1 jam hanya untuk menemukan koper. Tetapi di sini, semuanya berjalan akurat dan cepat. Konveyor berjalan mulus tanpa suara, dan setiap koper memiliki sistem pelacakan, membuat kemungkinan kehilangan hampir tidak ada. Seorang kakek yang bekerja di industri manufaktur kagum dengan efisiensi sistem ini. Saat menunggu bus limousine dari bandara ke Jakarta, ekspresi para lansia mulai berubah. Ketegangan yang mereka rasakan terhadap negara asing telah menghilang, digantikan oleh tatapan penuh rasa ingin tahu. Kedatangan bus juga mengejutkan. Interiornya bersih dan tempat duduknya nyaman. Sopir, melihat bahwa kami adalah tamu asing, memberikan informasi dalam bahasa Inggris dengan ramah. Dia menjelaskan bahwa perjalanan ke Jakarta akan memakan waktu sekitar 1 jam dan meminta kami untuk mengenakan sabuk pengaman. Saat bus berangkat, pemandangan luar jendela terhampar. Meskipun larut malam, jalanan terang benderang dan mobil bergerak dengan tertib. Jalanan malam di Moskow gelap dan terasa berbahaya, tetapi di sini sangat berbeda. Saat memasuki Jakarta, yang paling mengejutkan rombongan adalah Saudara, minimarket di Jakarta berbeda dengan negara-negara lain, dan di sini aktif 24 jam. Karena itu, saudara, apa yang diragukan oleh negara-negara lain, terutama Rusia selama ini, dengan terkumpulnya atau kedatangan 18 lansia dari Rusia itu menambahkan hasanah bagaimana Jakarta begitu hebat di mata dunia. rombongan adalah minimarket 24 jam. Meskipun tengah malam, lampu-lampu menyala terang, dan orang-orang keluar masuk dengan santai. Padahal di Moskow, sebagian besar toko tutup setelah pukul 10 malam. Kemudian yang lebih mengejutkan lagi adalah wanita muda yang pulang sendirian. Setelah jam 1 pagi, ada seorang wanita berjalan sendirian di jalan. Dia tidak terlihat khawatir sama sekali. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah bisa dibayangkan di Rusia. Seorang nenek dari rombongan kami berkata sambil melihat keluar jendela, negara di mana seorang wanita bisa berjalan sendirian di malam hari, itulah negara maju sejati. Yang lain mengangguk setuju. Saat mendekati pusat kota, gedung-gedung pencakar langit mulai terlihat. Pemandangan malam dari jembatan di atas sungai besar sangat indah, seolah-olah menghentikan napas. Kota ini terlihat megah dan modern, menyaingi kota-kota Eropa manapun. Sekitar Rp50.000. Itu adalah harga yang sangat murah jika dikonversi ke biaya hidup di Rusia. Penjual yang menerima pesanan tidak terlihat aneh melihat kami, orang asing. Dia menjelaskan menu dalam bahasa Inggris dan merekomendasikan hidangan yang mudah dimakan oleh para lansia. Dia bahkan mengatakan bisa menyesuaikan rasa untuk yang tidak suka pedas. Kecepatan penyajiannya juga luar biasa. 5 menit setelah memesan, semua hidangan sudah tersaji di meja. Ada nasi uduk, soto, sate, dan aneka jajanan pasar. Para lansia melihat makanan Indonesia yang baru pertama kali mereka lihat itu dengan rasa ingin tahu bercampur khawatir. Yang paling mengesankan adalah nasi uduk. Seorang kakek mencoba sedikit dengan hati-hati dan wajahnya langsung berseri-seri. Penampilannya sederhana, tetapi rasanya dalam. Isinya kaya dan rasa rempahnya pas. Kakek itu menghabiskan nasi uduknya dalam sekejap. Dia berkata, tidak mungkin makan hidangan selezat ini dengan harga segini di Moskow.
Saudara, kekhawatiran 18 lansia asal Rusia Moskow itu tentu saja setelah beberapa hari mereka tinggal di Jakarta. Mereka dengan tegas menyatakan bahwa kota Jakarta sangat ramah terhadap lansia, karena itu menghimbau kepada seluruh masyarakat dunia, khususnya asal Rusia, janganlah ragu untuk berkunjung dan berwisata di Jakarta, Indonesia. Selain itu, saudara, mengingatkan bahwa Indonesia begitu ramah dan begitu indah dan nikmat. Yang lain juga mengangguk berulang kali dan fokus pada makanan mereka. Kami terkejut lagi saat membayar. Totalnya tidak sampai Rp500. Untuk 7 orang yang makan kenyang. Penjual memberikan kembalian dengan tepat hingga uang receh dan berkata, "Silakan datang lagi." Dia bertanya apakah makanan Indonesia cocok di lidah mereka dan merekomendasikan menu lain. Kebaikan seperti itu jarang kami temui di warung makan di Moskow, di mana pelayan biasanya cemberut dan layanannya lambat. Saat keluar dari warung, rombongan terus memuji. Mereka bilang makanan enak, murah, dan pelayanannya bagus. Dalam perjalanan kembali ke hotel, kami mampir ke minimarket. Ada yang ingin membeli camilan. Saat masuk ke dalam minimarket, kejutan lain menunggu. Meskipun ini minimarket, interiornya bersih seperti department store dan barang-barang tertata rapi. Yang lebih mengejutkan adalah banyaknya hal yang bisa dilakukan di minimarket. Tidak hanya membeli barang, tetapi juga mengirim paket, membayar tagihan utilitas, dan bahkan transaksi perbankan. Kios-kios di Rusia hanya menjual makanan sederhana, tetapi minimarket di Indonesia seperti department store kecil. 4 hingga hitungan menit. Seorang kakek, mantan insinyur kereta api, memeriksa jam tangannya dan membenarkan kereta benar-benar masuk tepat waktu. Ketika kereta tiba, perilaku orang-orang bahkan lebih mengesankan. Saat pintu terbuka, semua orang mundur ke samping untuk memberi jalan bagi mereka yang turun lebih dulu. Setelah semua penumpang turun, mereka naik dengan tertib. Tidak ada dorongan atau berebut. Itu adalah pemandangan yang tidak pernah terlihat di kereta bawah tanah Moskow. Interior kereta juga mengejutkan. Sangat bersih. Tidak ada coretan di kursi dan lantainya bersih. Pegangan tangan juga mengkilap. AC berfungsi dengan baik, terasa sejuk, dan suara bisingnya rendah, sehingga mudah untuk berbicara. Seorang kakek melihat keluar jendela dan terkejut. Bisa berinternet di dalam kereta bawah tanah? Itu adalah hal yang tidak terpikirkan di Rusia. Para lansia mengeluarkan ponsel mereka dan mulai mengirim foto real-time kepada keluarga mereka di Rusia. Setiap kali kereta melewati satu stasiun, ada pengumuman. Pengumuman bergantian dalam bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan lainnya. Itu adalah sistem yang memperhatikan orang asing. Setelah beberapa stasiun, seorang wanita hamil naik. Momen itu adalah yang paling mengejutkan. 2 pria muda, tampak berusia 20-an, hampir serentak berdiri dan menawarkan tempat duduk mereka. Mereka bahkan saling menawarkan, "Silakan duduk duluan." Rusia dan Indonesia adalah merupakan saudara jauh. Tentu saja, jika ada orang Rusia yang datang ke Indonesia, maka akan diberikan sambutan yang hangat. Karena Rusia adalah saudara jauh yang telah membangun serta memerdekakan Indonesia. Saudara, keramah tamahan masyarakat Indonesia khususnya di kota Jakarta menunjukkan bahwa Indonesia begitu profesional dan begitu terima terhadap kalangan wisatawan-wisatawan, terutama kalangan lansia dan ibu-ibu hamil sangat diperhatikan oleh mereka. Dan inilah merupakan tanggung jawab warga Indonesia seutuhnya. Kursi. 2 pemuda lainnya memilih untuk tetap berdiri. Melihat adegan ini, mata seorang kakek berusia 78 tahun memerah. Dia berkata bahwa ini tidak akan pernah terjadi di Rusia. Bahkan, seringkali terjadi perkelahian karena berebut tempat duduk. Dia merasa betapa dalamnya kepedulian pemuda Indonesia. Suasana di dalam kereta juga istimewa. Mereka yang berbicara merendahkan suara, dan sebagian besar penumpang diam-diam melihat ponsel atau membaca buku. Tidak ada panggilan telepon yang berisik atau makan. Di kereta bawah tanah Moskow, sering terlihat orang berbicara keras di telepon atau makan, tetapi Jakarta berbeda. Etika di tempat umum tertanam secara alami. Sistem sepeda berbagi, bike share. Kami diberitahu bahwa sepeda bisa dipinjam dengan mudah melalui ponsel pintar. Rusia juga memiliki sistem serupa, tetapi skalanya jauh lebih kecil. Sepeda berbagi di Jakarta tampaknya sangat nyaman, dengan port di mana-mana. Seluruh kota dirancang untuk kenyamanan warga. Kami duduk di bangku taman untuk beristirahat sebentar. Melihat sekeliling, banyak juga keluarga yang datang. Terlihat ayah bersepeda bersama anak-anak, dan ibu berjalan-jalan sambil mendorong kereta bayi. Itu adalah gambaran keseharian yang damai. Yang paling berkesan adalah orang-orang yang mengajak anjing berjalan-jalan. Semua anjing diikat dengan tali leash, dan pemiliknya membawa kantong kotoran. Saya melihat seorang pria membersihkan kotoran anjingnya. Dia memasukkannya ke dalam kantong dan membawanya pulang dengan alami. Seorang kakek, mantan pegawai negeri, memuji. Dia berkata, kesadaran sipil di sini sangat tinggi. Tempat sampah yang dipasang di berbagai sudut taman juga istimewa. Pemilahan sampah dilakukan secara sistematis. Plastik, kaleng, dan sampah umum dipisahkan dengan jelas. Dan warga mematuhinya dengan tepat. Di Rusia, konsep pemilahan sampah belum mapan. Tetapi di Indonesia, ini sudah menjadi bagian dari kehidupan. Saudara, kesederhanaan masyarakat Indonesia terutama di Jakarta, tentu saja itu bukanlah hal yang dibuat-buat, dan itu merupakan salah satu budaya yang memang sudah diterapkan sejak Indonesia
bermukim dan sejak Indonesia menerima berbagai bangsa di dunia, terutama dari Rusia, Rusia dianggap adalah sebagai saudara jauh orang Indonesia. Karena itu saudara, jika seorang bangsa Rusia ataupun Uni Soviet dulu dianggap sebagai saudaranya, itulah sikap orang-orang Indonesia dewasa ini. Kami mengetahui tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Waktu makan siang tiba. Di dekat taman ada minimarket dan kafe kecil. Para lansia membeli nasi kotak atau camilan di minimarket dan duduk di tepi sungai untuk makan. Tidak ada satupun yang membuang sampah sembarangan. Semua orang mengumpulkan sampah mereka dan membuangnya ke tempat sampah. Seorang nenek berkata, taman sebesar ini, tapi tidak ada satupun sampah. Dia bilang, taman di Rusia penuh dengan sampah saat akhir pekan. Tapi taman ini berbeda. Warga menjaganya tetap bersih dengan kesadaran mereka sendiri. Hampir tidak terlihat staf pengelola taman, tetapi taman itu bersih sempurna. Kami juga melihat seorang nenek berusia 70-an jogging sendirian. Itu adalah hal yang tidak terpikirkan di Rusia. Fakta bahwa seorang lansia bisa berolahraga sendirian di taman saja sudah mengejutkan. Itu adalah bukti bahwa tempat ini aman. Sore hari, kami meninggalkan taman. Para lansia berkata, mereka tidak akan bisa melupakan pemandangan yang mereka lihat di taman. Budaya yang aman, bersih, dan saling peduli itulah yang paling berkesan bagi mereka. Pada malam hari itu, terjadi hal yang tidak terduga. Salah satu rombongan, seorang kakek berusia 74 tahun, tiba-tiba mengeluh dadanya sakit. Dia memang memiliki riwayat tekanan darah tinggi, jadi saya panik. Saya segera meminta bantuan di resepsionis hotel, dan staf hotel mengarahkan kami ke rumah sakit umum terdekat. Kekhawatiran muncul di benak saya saat kami naik taksi menuju rumah sakit. Saya khawatir, apakah orang asing bisa mendapatkan perawatan yang layak di rumah sakit Indonesia? Kekhawatiran itu hilang begitu kami tiba di unit gawat darurat. Perawat di bagian penerimaan memahami situasi dengan bahasa Inggris yang lancar. Dan yang mengejutkan, juru bahasa yang bisa berbahasa Rusia segera didatangkan. Di rumah sakit Moskow, layanan juru bahasa asing harus dipesan minimal sehari sebelumnya. Tetapi di sini, masalah teratasi saat itu juga. Sistem untuk pasien internasional tertata sempurna. Proses pendaftaran juga mengejutkan. Pengisian informasi pasien, verifikasi asuransi, dan penjadwalan pemeriksaan selesai hanya dalam 10 menit. Di Moskow, verifikasi dokumen asuransi saja memakan waktu setidaknya 1 jam. Saat menunggu di ruang tunggu, saya melihat sekeliling. Meskipun ini unit gawat darurat, fasilitasnya nyaman seperti lobi hotel. Kursi yang bersih, pencahayaan yang terang, dan suasana yang tenang meredakan kecemasan pasien. Itu sangat berbeda dengan suasana ramai dan bising di unit gawat darurat Moskow. Sistem pemurnian udara dan pengaturan suhu yang tepat membuat pasien menunggu dengan nyaman. Giliran pemeriksaan datang dalam waktu kurang dari 30 menit. Berkat sistem yang sistematis yang memprioritaskan pasien gawat darurat. Menunggu berjam-jam adalah hal biasa di Moskow, tetapi Indonesia benar-benar berbeda. Saat masuk ke ruang periksa, dokter yang bertugas menyambut dengan hangat. Yang mengejutkan, dia memiliki pengalaman pelatihan di Rusia dan bisa berbicara bahasa Rusia sederhana. Ketegangan pasien langsung sirna. Dokter memeriksa riwayat penyakit pasien dengan cermat. Dia bahkan memeriksa interaksi dengan obat-obatan yang dikonsumsi di Rusia. Dia memiliki pengetahuan medis dan pengalaman tingkat internasional. Pemeriksaan dimulai. Elektrokardiogram dan röntgen dada dilakukan secara berurutan. Semua pemeriksaan selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Di Moskow, bahkan untuk röntgen saja butuh beberapa hari. Setiap ruang pemeriksaan dilengkapi dengan peralatan terbaru. Para teknisi juga sangat profesional dan ramah. Mereka menjelaskan proses pemeriksaan secara rinci, memperhatikan pasien lansia. Hasil pemeriksaan segera dimasukkan ke dalam sistem real time. Dokter langsung memeriksa hasilnya di tablet. Diagnosis juga dilakukan dengan cepat. Efisiensi sistem medis digital sangat menakjubkan. Syukurlah, tidak ada masalah besar. Ternyata itu adalah gejala sementara akibat kelelahan perjalanan dan jet lag. Dokter menulis resep dan menjelaskan bahwa dia memilih obat yang bisa terus dikonsumsi setelah kembali ke Rusia. Perhatian kecil seperti ini jarang terjadi, bahkan di rumah sakit Moskow. Itu adalah resep yang mempertimbangkan kondisi pasien secara keseluruhan. Saat mengambil obat di apotek, apoteker menjelaskan cara minum obat secara rinci dalam bahasa Inggris dan Rusia. Kami mengalami kejutan terakhir saat membayar. Total biaya, termasuk pemeriksaan gawat darurat, berbagai tes, dan resep, sekitar 3.500.000, sekitar 35.000 yen, setara 300 USD. Mengingat ini adalah biaya pribadi, harganya sangat masuk akal. Itu adalah momen ketika kami menyadari bahwa akses ke layanan kesehatan di Indonesia jauh lebih unggul daripada di Rusia. Saat keluar dari rumah sakit, para lansia yang ikut berkata, dari pendaftaran hingga keluar, totalnya hanya 2 jam. Kecepatan seperti ini tidak terbayangkan di Moskow. Mereka menambahkan, yang lebih mengejutkan adalah profesionalisme dan keramahan staf medis. Pasien sendiri berulang kali mengucapkan terima kasih. Dia merasa bersyukur kepada staf medis Indonesia yang merawatnya dengan sangat baik sebagai orang asing. Saya masih ingat matanya yang berkaca-kaca. Beberapa hari kemudian, kami menuju ke kota tua Jakarta. Para lansia ingin berbelanja, dan saya juga ingin menunjukkan budaya niaga Indonesia kepada mereka. Saat keluar dari stasiun Kota Tua, terasa suasana yang hidup. Karena saat itu akhir pekan, tempatnya lebih ramai. Berbagai toko souvenir, batik, dan kerajinan berjajar. Mata para lansia bersinar. Para nenek langsung menuju ke bagian kosmetik. Mereka sudah sering mendengar tentang reputasi kosmetik Indonesia yang alami. Saat masuk ke toko, penjual menyambut dalam bahasa Inggris. Ada banyak produk tester. Para nenek mencoba produk-produk itu dengan rasa ingin tahu. Penjual menjelaskan dengan ramah. Mereka merekomendasikan produk yang
yang sesuai dengan jenis kulit dan bahkan mengajari cara menggunakannya. Mereka juga menunjukkan perhatian dengan mencari produk yang cocok untuk kulit lansia. Seorang nenek membeli banyak produk. Dia membeli tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk putri, cucu, dan teman-temannya sebagai hadiah. Dia puas, mengatakan harganya murah dan kualitasnya bagus. Dia berkata, produk serupa di Rusia, harganya 2 kali lipat. Makanan ringan di sepanjang jalan. Para lansia yang baru pertama kali mencoba kue cubit sangat kagum. Kue yang manis dan hangat itu cocok di lidah mereka. Mereka juga penasaran dengan sate lilit dan menikmati budaya street food unik Indonesia. Saat berjalan, kami masuk ke toko souvenir. Produk tradisional Indonesia ditata dengan sentuhan modern. Ada kartu pos dengan gambar wayang, kaos dengan tulisan batik yang modern, dan aneka kerajinan. Para lansia memilih hadiah untuk dibawa pulang. Pemilik toko memberikan diskon khusus untuk tamu asing. Dia berkata, terima kasih telah mengunjungi Indonesia. Kebaikan ini menyentuh hati para lansia. Saat jam makan siang, kami masuk ke sebuah restoran. Para lansia ingin mencoba hidangan laut. Saat masuk ke restoran, tempat itu ramai dengan tamu asing. Menu memiliki foto dan penjelasan bahasa Inggris, sehingga mudah untuk memesan. Ketika hidangan ikan bakar dan udang goreng disajikan, para lansia sangat kagum. Warnanya sangat indah. Pelayan mengajari cara memakannya. Para lansia meniru dan menikmatinya. Rasanya juga luar biasa. Setelah makan, kami mengunjungi museum atau bangunan bersejarah tua. Melihat bangunan bersejarah, mereka juga bisa merasakan sejarah Indonesia. Para lansia melihat bangunan itu dengan tenang. Suasana damai terasa menyenangkan. Kami duduk di tangga museum untuk beristirahat sebentar. Mereka membicarakan pengalaman beberapa hari terakhir. Semua orang berkata, waktu di Indonesia sangat berharga. Mereka bilang, ini adalah pengalaman yang jauh lebih baik dari yang mereka harapkan. Seorang kakek berkata, aku sama sekali tidak tahu tentang Indonesia, tetapi sekarang, ini menjadi negara favoritku. Yang lain mengangguk. Mereka berkata, mereka pasti ingin datang lagi, bahkan ingin tinggal lebih lama. Pagi hari terakhir tiba, lebih tepatnya fajar menyingsing. Para lansia bangun lebih awal dan berkemas, karena kami harus pergi ke bandara pada sore hari. Saat sarapan, semua orang diam. Keengganan untuk berpisah terlihat jelas. Sebelum meninggalkan hotel, kami berfoto bersama di lobi. Staf hotel juga ikut berfoto bersama. Kami berpamitan dengan staf yang sudah akrab setelah menginap selama seminggu. Suasana di dalam bus menuju bandara sama sekali berbeda dengan saat pertama kali datang. Keengganan untuk berpisah dan rasa rindu menggantikan kegembiraan. Para lansia mencoba merekam pemandangan Jakarta yang berlalu di luar jendela. Seorang nenek berkata pelan, aku pasti akan kembali dalam waktu 1 tahun. Yang lain setuju. Mereka berkata, kali ini mereka ingin tinggal lebih lama. Kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta, tempat yang sama di mana mereka pertama kali menginjakkan kaki seminggu yang lalu. Rusia dan Indonesia adalah merupakan saudara jauh. Tentu saja, jika ada orang Rusia yang datang ke Indonesia, maka akan diberikan sambutan yang hangat. Karena Rusia adalah saudara jauh yang telah membangun serta memerdekakan Indonesia. Tetapi hati para lansia telah berubah total. Rasa ingin tahu dan harapan telah digantikan oleh rasa rindu dan keengganan untuk berpisah. Mereka melakukan belanja terakhir di toko bebas bea. Mereka membeli banyak hadiah untuk teman dan keluarga di Rusia, mulai dari makanan ringan Indonesia hingga kosmetik. Mereka berkeliling toko bebas bea selama 2 jam. Seorang kakek membeli sekotak mie instan Indonesia. Dia berkata, dia ingin menikmati rasa Indonesia, bahkan di Rusia. Yang lain juga sama. Masing-masing membeli makanan favorit Indonesia. Saat waktu keberangkatan mendekat, langkah para lansia terasa berat. Dalam perjalanan menuju gerbang, seorang nenek menyeka air matanya. Dia bilang, Indonesia terlalu indah. Dia tidak ingin pergi. Kami mengambil foto terakhir di depan gerbang. 18 orang itu serentak berteriak dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Itu adalah satu-satunya kata yang mereka pelajari selama seminggu. Saudara, kehadiran 18 lansia dari Rusia itu menambah semarak dan membanggakan seluruh anak bangsa Indonesia. Karena Rusia masih mengingat hal-hal yang di zaman sebelum kemerdekaan. Selain itu, seluruh anak bangsa Indonesia sangat bangga akan Rusia karena memerdekakan Indonesia adalah jasa besar Rusia. Bandara juga melambaikan tangan bersama kami. Saat naik pesawat, lansia terus menoleh ke belakang. Perpisahan dengan Indonesia benar-benar terasa berat. Bahkan setelah duduk, mereka melihat keluar jendela tanpa berkata-kata. Saat pesawat lepas landas, seorang kakek berkata, 1 minggu di Indonesia adalah waktu yang paling berharga dalam hidupku. Ini pertama kalinya aku merasakan keharuan seperti ini setelah hidup 75 tahun. Para lansia lainnya mengangguk. Mereka berkata, mereka melihat dan merasakan sendiri betapa hebatnya negara bernama Indonesia. Mereka berkata, efisiensi sistem, kesadaran sipil, dan keramahan masyarakatnya sempurna. Selama penerbangan panjang kembali ke Moskow, para lansia saling bercerita tentang kenangan mereka di Indonesia. Masing-masing menceritakan momen yang paling mengesankan. Ada yang menceritakan minimarket. Mereka ingin kembali lagi. Ada juga yang tidak bisa melupakan keindahan taman. Bagi saya, perjalanan ini juga istimewa. Saya telah bekerja sebagai pemandu wisata selama 20 tahun dan mengunjungi banyak negara.
Tapi ini adalah pertama kalinya pelanggan saya begitu puas. Saudara, pemandu wisata di Indonesia bukan saja hanya membuat puas para wisatawan, tetapi juga memberikan kesan yang baik dan agar betah dan memberikan pesan berantai kepada siapapun yang datang, terutama diutamakan pelayanan khusus kepada kalangan lansia. Meski begitu, Indonesia tidak memilih bangsa, tetapi saat ini mereka begitu fokus untuk melayani para wisatawan khususnya lansia. Saya kembali menyadari betapa menakjubkannya negara Indonesia. Kami tiba di Moskow keesokan paginya. Keluarga sudah menunggu. Para lansia mulai bercerita tentang Indonesia dengan suara bersemangat. Soekarno-Hatta yang bersih, ketertiban di kereta bawah tanah, hingga pemandangan taman. Reaksinya meledak. Teman-teman mereka di Rusia terkejut. Mereka berkata, mereka tidak tahu Indonesia adalah negara semaju ini. Ratusan komentar membanjiri. Kebanyakan dari mereka ingin mengunjungi juga. Terutama video warung nasi uduk pada pukul 2 dini hari menjadi viral. Pemandangan seorang wanita makan sendirian dengan santai menjadi perbincangan. Itu adalah hal yang tidak terpikirkan di Rusia. Itu adalah bukti yang menunjukkan masyarakat Indonesia yang aman. Setelah itu, perusahaan perjalanan tempat saya bekerja mulai dibanjiri permintaan. Orang-orang ingin pergi ke Indonesia. Sebagian besar adalah kenalan atau keluarga dari para lansia. Mereka tertarik dengan cerita yang mereka dengar langsung. Pemesanan datang melebihi 3 kali lipat dari biasanya. Mereka ingin menunjukkan Indonesia kepada cucu-cucu mereka. Kakek yang menjalani perawatan di rumah sakit dikabarkan secara rutin mengunjungi Indonesia. Itu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin di rumah sakit Indonesia. Dia berkata, dia percaya pada staf medis Indonesia. Para nenek yang berbelanja di kota tua dikabarkan memesan produk Indonesia secara online. Mereka terus membeli kosmetik dan makanan Indonesia. Saudara, kepercayaan masyarakat dunia, terutama para lansia yang datang dari berbagai negara itu tentu saja menambah maraknya kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta Indonesia, sehingga terutama Rusia yang baru saja berkunjung barusan ini, ia begitu bertekad dan menyerukan bahwa seluruh lansia Rusia jika ingin nyaman datanglah berwisata di Indonesia, Jakarta. Mereka juga merekomendasikannya kepada teman-teman di sekitar mereka. Saya juga, berkat peristiwa ini, mengembangkan produk perjalanan khusus Indonesia. Itu adalah program yang tidak hanya sekadar wisata, tetapi juga merasakan keseharian warga lokal, kesadaran sipil, dan yang terpenting, hati yang hangat dari masyarakatnya. Saya ingin memperkenalkan Indonesia kepada lebih banyak orang Rusia. Saya ingin menyampaikan betapa indahnya wajah Indonesia yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Saya ingin menjadi jembatan kecil antara Indonesia dan Rusia. Demikianlah paparan opini Channel Television Indonesia. Semoga informasi yang kami sajikan ini membawa semangat dan jiwa besar antara Indonesia dan Rusia, serta semakin membaik, dan tentu saja antara Rusia dan Indonesia selalu menjadi sahabat atau saudara. Saat ini saatnya Indonesia berkemas untuk menghadapi berbagai hal yang akan menggembirakan antara Indonesia dan Rusia.